Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ketemu di pertemuan kelima kaitannya dengan metodologi audit sektor publik, pengumpulan data dan analisis data. Kemarin kita udah banyak di situ bukti audit, kemudian kertas kerja, kemudian ada pengujiannya, substantif, pengujian pengendalian di situ. Nah, kita akan berikutnya adalah di metode auditnya di situ. Metode audit sektor publik itu kaitannya dengan pengumpulan data dan analisis data itu seperti apa di situ. Yang pertama di situ, di teori metodologinya di situ ada macam-macam program auditnya ya. Kalau kita kemarin sudah ketahui ada audit laporan keuangan, kinerja keuangan, audit di kinerja program di situ. Nah, ketika di audit laporan keuangan, program auditnya bisa saja banyak di situ. Kaitannya adalah pertama kaitannya dengan apa standar yang dipakai. Standar laporan keuangan yang dipakai itu apa? Apakah IFRS ataukah PSAK atau PSAK syariah? Setelah di situ diketahui, selanjutnya program yang dibuat adalah bagaimana caranya ketika kita ingin mengumpulkan laporan keuangan itu. Gunanya apa sih? Gunanya adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangannya. Caranya gimana? Apakah kita harus melihat hasil dari auditnya sebelumnya, atau kita langsung melihat bukti audit yang pada hari itu atau pada periode itu di situ. Nah, kemudian program berikutnya adalah ketika misalkan sudah ditentukan di situ kita mau mengaudit periode pada waktu tahun 2000 sekian. Nah, ketika pada tahun 2000 sekian itu, apakah kita juga harus melihat hasil laporan dari perusahaan yang sama atau yang bolehkah kita langsung mengauditnya? Dalam artian adalah tanpa harus melihat hasil audit perusahaan yang sama di situ, atau mungkin melihat dari hasil audit yang tahun sebelumnya di situ. Nah, selanjutnya ketika di situ sudah ditentukan, maka program selanjutnya adalah di situ ingin melihat bagaimana ketika nantinya seorang auditor di situ dihalang-halangi, atau dalam artiannya adalah dipersulit ketika dia ingin meminta suatu bukti di situ atau audit evidence-nya. Misalnya adalah saya mau minta laporan keuangan tahun kemarin, atau saya mau meminta faktur yang tanggal sekian atau yang periode sekian di situ nanti. Nah, ketika di situ saya mau meminta faktur atau meminta memo atau catatan yang tahun sebelumnya atau yang di periode sebelumnya. Nah, posisinya seorang auditor seperti apa di situ? Apakah dia dipersulit atau apakah dia dipermudah? Kalaupun dipermudah, tentunya bisa dia membuat langsung program berikutnya di situ. Nah, tetapi kalau ketika nantinya dilihat ternyata dia dipersulit, nah, solusinya auditor bisa membuat dia program baru atau dia langsung memberikan pendapat, yang mana di situ opininya adalah dia bisa tidak memberikan opini apapun, kaitannya adalah dengan laporan keuangannya. Karena kenapa? Seorang auditor memang diperbolehkan dia ketika memberikan opini yang tidak harus, atau maksudnya adalah dia tidak memberikan opini apapun. Karena apa? Dia dihalang-halangi atau dipersulit tadi. Nah, kemudian ketika tadi seorang auditor ternyata dia dipermudah, dalam halnya adalah dia ingin memperoleh bukti auditnya dengan program-programnya, maka ketika dipermudah dia boleh melanjutkan program yang berikutnya. Entahkah di situ dia harus wawancara, dia harus bertanya atau menggali informasi ke pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan laporan keuangan, misalkan dari bendahara atau dari tim keuangan yang lain atau dari mana di situ. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di audit kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan sendiri tentunya bisa dilihat juga dari laporan keuangannya atau annual report-nya di situ. Hampir sama ketika ingin melihat kinerja keuangan atau ingin mengaudit kinerja keuangan dengan audit laporan keuangan, tetapi untuk standar-standarnya tentunya yang dipakai adalah berbeda di situ. Standarnya seperti apa? Beda ketika misalkan laporan keuangan di situ adalah dia pakai IFRS atau PSAK, tetapi kalau kinerja sendiri udah berbeda nanti. Kemudian kalau audit kinerja program di situ. Nah, ketika audit kinerja program di situ juga sama, dilihat dari apa? Bisa dari asersi manajemennya. Apa kebijakan manajemen yang harus dibuat? Apa standar operasional yang harus dibuat oleh manajemen? Nah, di situ auditor melihat apakah standar operasionalnya sudah dilaksanakan,
Apakah asesmen manajemennya sudah dilaksanakan, ataukah seperti apa, atau adakah asesmen manajemen yang dilanggar, adakah standar operasional yang harus dilanggar di situ, ataukah temuan-temuan yang lain. Nah, ketika ini dibuat macam-macam program auditnya, tentunya semuanya adalah berbeda nanti hasilnya. Dari audit laporan keuangan, kinerja keuangan, kinerja program, pengujiannya pun yang dipakai juga akan berbeda. Misalkan untuk laporan keuangan dia pakainya hanya yang bisa dipakai adalah substantif. Kemudian kalau kinerja program di situ adalah yang dipakai adalah pengujiannya pengendalian, kaitannya dengan asesmen manajemen di situ. Nah, tentunya berbeda. Hasilnya juga berbeda nanti. Tidak akan sama antara audit laporan keuangan dengan kinerja keuangan terkait dengan laporan hasil auditnya di situ nanti. Kemudian audit kinerja program juga tidak akan sama dengan hasilnya laporan hasil auditnya dengan kinerja keuangan atau audit di laporan keuangannya. Kemudian di situ berikutnya adalah sistem audit sektor publik sendiri, ada audit atas saldo, kemudian atas pengelolaan akun, kemudian ada audit atas program yang menggunakan akun tersebut. Nah, ketika auditor dia menggunakan atau ingin melakukan audit atas saldo, di situ apakah dia boleh menggunakan pengujian substantif? Ternyata boleh. Kemudian apa jika dia nanti menggunakannya adalah pengujiannya adalah pengujian pengendalian? Apakah dia boleh? Belum tentu dia boleh menggunakan pengujian pengendalian. Karena kenapa? Karena standar yang dipakai kemungkinan bisa berbeda. Mungkin kalau asesmen manajemen dilihat dari audit atas saldo, mau dilihat dari mana? Mungkin. Tetapi bisa saja nanti dilihat apakah ketika di situ pengujian pengendalian ternyata bisa dilakukan untuk melihat audit atas saldo, tentunya bisa dipakai. Kemudian audit atas pengelolaan akun, pengujian apa saja yang bisa dipakai di sini? Kaitannya adalah pengujian pengendalian kah, pengujian substantif atau pengujian yang lainnya di situ. Nah, dari sistem di situ, dari hasil pengujian ini nanti di situ akan menghasilkan yang namanya laporan tadi. Apakah dia bisa diikutkan di audit di bagian mana di sini? Kinerja program, keuangan kah, atau kinerja keuangan di situ. Karena kenapa? Dari sisi ini nanti ketika dia atau seorang auditor itu dalam menjalankan tugasnya dia mengalami kekeliruan, maka hasilnya adalah juga akan kekeliruan, atau dalam artian di situ adalah hasilnya akan salah di situ. Kemudian siklusnya, ada pengumpulan data, ada analisis data. Tentunya yang pertama adalah pengumpulan data. Kemarin sudah saya jelaskan kaitannya dengan syarat sahnya sebuah bukti transaksi. Dalam artian di situ pengumpulan data adalah bisa dikatakan bukti transaksi, bisa yang mana di situ ada bukti pendukung, ada bukti utamanya. Nah, ketika bukti utama sudah dipenuhi, ketika bukti utama sudah diperoleh, apakah dia harus membutuhkan yang namanya bukti pendukung nanti? Itu kaitannya adalah pengumpulan datanya di situ. Kemudian siklus analisis datanya. Ketika di situ data sudah terkumpul, bukti sudah terkumpul, bagaimana cara menganalisisnya? Apakah dia harus dianalisis seperti dalam analisisnya pengujiannya, atau dia harus menggunakan pengujian yang mana, substantif ataukah yang pengendalian, atau pengujian yang seperti apa? Nah, ini nanti semuanya juga akan dicatat di mana? Di working paper, di kertas kerjanya. Dia harus melihat di mana di situ. Prosedur atau program auditnya ketika dia melakukan pengumpulan data dan analisis data itu seperti apa di situ nantinya. Nah, siklus pengumpulan datanya, nah ini tadi, di situ dia bisa melakukan review dokumen, kemudian ada bisa wawancara, kemudian ada bisa observasi. Mungkin bisa dikatakan ini sebagai bukti bukti utamanya. Wawancara dan observasi bisa jadi dikatakan sebagai bukti pendukung. Ketika di sini ketika mereview dokumen, kebijakan dan prosedurnya apa sih? Adakah laporan terdahulunya apa di situ? Nah, kemudian di wawancara, tahap wawancaranya gimana? Untuk menggali atau posisi laporan keuangan, atau misalkan kita ambil contoh di audit kinerja program, harus apa saja yang kita tanyakan kepada pihak tertentu di situ. Kemudian observasi dan di situ pengamatan lapangan dan tinjauan pada kegiatan, caranya melakukan pengamatan di lapangan itu seperti apa? Kemudian tinjauan pada kegiatannya itu seperti apa di situ? Wawancara juga sama di situ. Nantinya harus ada apa yang harus digali, pertanyaan apa saja yang harus dibuat di situ.
Karena kenapa? Ketika hasil wawancara di sini nanti kemungkinan dia berbeda dengan hasil dokumen atau bukti utamanya, misalkan di situ bisa jadi di situ ada kesalahan entah dari pembuatan wawancaranya atau mungkin dari dokumennya. Bisa juga ketika observasi ternyata dia tidak bisa sesuai atau dia tidak bisa mendukung dari laporan atau dari syarat sahnya bukti ini, review dokumen sama wawancara. Nah, ketika di situ tidak ada kesinkronan atau dia tidak sinkronisasi, maka di situ auditor harus melihat apakah tadi kemarin program auditnya, kemudian di kertas kerjanya yang ditulis, apakah mungkin standar yang dipakai, itu harus dilihat. Kemudian setelah siklus pengumpulan data, di situ ada siklus analisis datanya. Data sudah terkumpul, sudah terpenuhi semuanya dari bukti utama sama bukti pendukung, maka dilakukan yang namanya analisis data, yang mana perbedaan yang diamati dikategorikan sebagai kesalahan dengan kesalahan yang sudah diklasifikasikan. Temuan audit setelah itu disusun dan dilaporkan pada auditor di situ. Nah, tentunya setelah dianalisis data, hasilnya seperti apa di situ? Apakah hasilnya memang bagus, ataukah hasilnya sesuai dengan standar, ataukah dia sesuai dengan laporan keuangannya. Tentunya auditor dia harus melaporkan temuan audit setelah itu disusun dan dilaporkan pada auditor yang relevan dari masing-masing entitas. Auditor harus menerima itu, buktinya apa saja sih, hasil wawancaranya seperti apa, kemudian hasil observasi atau pengamatannya seperti apa di situ. Nah, dari situ akan terpenuhi nanti. Oh, laporan keuangan itu wajar. Oh, laporan keuangan itu tidak wajar. Oh, ini layak untuk diberikan kepada pemangku kepentingan. Oh, informasi ini bisa terpakai atau terpenuhi atau bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Bisa jadi seperti itu. Kemudian teknik analisis datanya ada kuantitatif sama kualitatif di situ memang. Kalau terkait dengan penelitian kuantitatif, itu kaitannya adalah dengan ilmiah. Kalau kualitatif di situ adalah alami. Kita bicaranya adalah kalau di sini kaitannya dengan teknik analisis datanya, nantinya di situ seorang auditor ketika di situ kuantitatif, kemungkinan di sininya adalah review dokumennya adalah memang berupa angka-angka. Kuantitatif di situ. Nah, kalau kualitatifnya memang di sini kaitannya dari wawancaranya di situ. Sesuai enggak? Tentunya kalau kuantitatif di situ adalah kaitannya dengan angka. Tapi kalau kualitatif sebaliknya di situ. Teorinya seperti apa? Sama halnya ketika nanti pengujian, dia menggunakan pengujian yang substantif atau pengendalian. Pengujian pengendalian itu dikatakan sebagai tekniknya adalah teknik yang kualitatif. Tapi kalau di situ dia di pengujian substantif, dia menggunakannya adalah di teknik bukan kualitatif, tapi di situ kuantitatif ketika substantif. Karena apa? Di situ kaitannya adalah dengan perhitungan, apakah pakai rinci saldo ataupun yang sebagainya di situ nanti. Nah, ini kaitannya adalah dengan metodologi atau siklusnya serta siklusnya. Di situ kaitannya dengan metodologi pengumpulan bukti atau penganalisisan terkait dengan bukti auditnya. Nah, dari sini seorang auditor akan tahu bukti mana sih yang dia tidak sesuai dengan materialitas, bukti mana yang dia tidak relevan, bukti mana yang di situ nanti bisa memberikan dasar ketika dia memberikan opini. Ketika auditor misalkan menyatakan perusahaan X ini pada periode 2000 sekian atau instansi pemerintahan ini, instansi pemerintahan X pada periode sekian, dia ternyata hasil laporan keuangannya atau laporan keuangan periode tersebut tidak wajar atau bisa dikatakan dia wajar. Dasarnya apa? Syarat sahnya bukti sama dasarnya adalah di situ hasil analisisnya seperti apa di situ. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukup di sini di metodologi audit sektor publik kaitannya dengan pengumpulan data dan analisis datanya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini.
Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.